Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini Sabtu 31 Juli 2021. Berkah dalam. Hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Ignatius Loyola Imam. Kepada Anda sekalian yang berada di bawah perlindungan atau nama pelindung Santo Ignatius Loyola, atau juga lembaga-lembaga yang di bawah perlindungan Santo Ignatius Loyola, secara khusus saya mengucapkan propisiat dan semoga keteladanan Santo Ignatius Loyola selalu menjiwai setiap langkah Anda sekalian, baik secara pribadi maupun bersama lembaga di mana Anda berkarya. Dan hari ini kita diajak untuk perenungan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita simak bersama-sama. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak dan memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Saudara, di dalam bacaan hari ini ada dua hal besar yang bisa kita renungkan menurut yang dapat saya tangkap. Yang pertama dengan keberanian Yohanes Pembaptis menegur perbuatan salah yang dilakukan oleh Herodes. Dan yang kedua adalah janji atau sumpah Herodes yang tidak didasari pertimbangan dari hati, tetapi hanya dari nafsu dan emosi. Baik, untuk yang pertama, saat ini tidak banyak orang yang punya keberanian untuk menegur orang lain yang berbuat salah, apalagi pejabat, karena pasti akan ada konsekuensinya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengambil konsekuensi itu, karena bagi dia urusan moral, urusan tingkah laku yang baik, urusan keteladanan dari seorang pemimpin adalah hal yang sangat penting. Ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan, maka tentu ini akan menjadi teladan yang tidak baik bagi rakyat yang dipimpinnya. Maka memang diperlukan orang yang berani menegur atau memberitahu pada pemimpin bahwa yang dilakukannya itu keliru, salah. Nah, apakah kita punya keberanian itu? Mari kita mencoba untuk melakukannya agar kehidupan di masyarakat kita menjadi lebih baik. Tidak hanya dengan pemimpin, tetapi kita juga bisa saling mengingatkan, saling menegur satu sama lain jika kita membuat kesalahan. Tapi sulitnya adalah menerima teguran itu tidak mudah. Banyak orang biasanya cepat tersinggung ketika apa yang dilakukannya mendapat teguran dari orang lain.
butuh kerendahan hati, keterbukaan hati untuk menerima teguran dan peringatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, saudara, sumpah adalah sesuatu yang tidak bisa untuk main-main. Karena sumpah ketika diingkari, maka itu mengorbankan atau mempertaruhkan kredibilitas kita sebagai manusia, sebagai seorang pribadi, tentang kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Dan karenanya sumpah tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, seperti yang dilakukan oleh Herodes. Hanya karena melihat putri Herodias yang menari dengan bagus dan menghibur, dia bersumpah memberikan apapun. Dan Herodes harus menanggung akibatnya, merasa terus dihantui oleh perasaan berdosa karena ia memenggal kepala Yohanes yang tidak bersalah hanya gara-gara sumpah yang dilakukan secara gegabah. Jadi saudara, dalam situasi zaman ini rasanya ini juga masih relevan. Mari kita hati-hati menjaga mulut kita, menjaga kata-kata kita untuk tidak bersumpah sembarangan, berjanji sembarangan, agar kita pun tidak kesulitan untuk memenuhinya. Karena sekarang zaman multimedia, zaman IT, zaman gadget, maka kita harus bisa mengendalikan juga jari-jari kita ketika kita mengetikkan sesuatu di gadget kita masing-masing. Saudara, mari kita hati-hati, karena ketidakhati-hatian kita akan berbuah yang tidak baik bagi kita sendiri. Berkah dalam.